Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Dekan FISIP Bapak Dr. Heri Herdiawanto, kemudian rekan-rekan dosen Ilkom, Mas Yudo, Bu Santi, Mas Domingo, kemudian Mas Agung, siapa lagi ya yang udah hadir ya? Oke, dan teman-teman mahasiswa yang hari ini sudah hadir di Zoom meeting ini, jumlah peserta 178, Alhamdulillah. Kita akan membuka kuliah umum ini dengan sambutan dari Bapak Wakil Dekan kita, Bapak Dr. Heri Herdiawanto. Kemudian Ibu akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, dan akan ada presentasi dari Mas TB, baru kemudian ada tanya jawab ya setelah presentasi selesai. Demikian kami persilahkan Pak Heri untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Bu Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang kelas kuliah tamu ya. Apa kuliah umum Bu namanya? Kuliah umum Pak. Kuliah umum ya untuk bidang advertising yang digagas oleh Bu Alma dan teman-teman yang sama-sama kita hormati. Bapak Ibu dosen, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu semuanya. Lalu wabil khusus kepada narasumber, saya bacanya di ini Pak TB Putra ya. Iya. Berarti beliau orang ini Bu, orang Banten ya. Oh, barangkali coba saya minta masuk deh. Bagus. Biasanya darah biru tuh kalau TB. Oh gitu ya. Iya, senang sekali bisa menjadi bagian dari acara ini, dan tidak lupa kepada para mahasiswa, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya merespon positif apa yang diadakan oleh Bu Alma, dan salam dari Bu Dekan, karena di waktu yang sama di tempat yang berbeda sedang menguji sidang skripsi ya. Karena berbarengan dengan ini juga ada sidang-sidang yang sudah mulai dilakukan, terutama untuk gelombang 1. Baik, kelas-kelas seperti ini saya pikir penting terus dikembangkan, karena pengetahuan yang ada di kelas itu perlu ditambah dengan nilai tambah berupa interaksi dengan luar ya, terutama outsider yang memberikan penguatan-penguatan sehingga mahasiswa lebih paham dan lebih menjiwai materi-materi yang diberikan di kelas. Terus berikutnya mudah-mudahan ini bukan yang pertama tapi menjadi sinergi berikutnya. Apalagi tadi pembicaranya dari Gojek ya. Dari ya, Gojek. Betul. Dan kita tahu Gojek merupakan satu usaha yang sangat dipenuhi oleh inovasi, kreativitas di sana, dan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa. Saya pikir itu Bu Alma yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan selamat berkuliah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dr. Heri Herdiawanto. Ya, Bu. Tak lupa kami ucapkan selamat atas prestasinya. Amin, terima kasih Bu. Lulus sidang terbuka doktoralnya gitu. Jadi mudah-mudahan dosen-dosen yang lain akan mengikuti jejak Pak Heri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon doanya Pak Heri. Amin amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan share screen dulu siapakah TB Putra itu ya. Oke. Ya, selamat datang di kuliah umum bidang advertising Prodi Ilkom FISIP UI. Hari ini pembicara tamu kita adalah Mas TB. Mungkin sudah masuk belum Mas TB-nya? Ya, halo, sudah.
Oh udah, oke. Mas TB, saya perkenalkan sebentar ya, siapa Mas TB ini gitu. Baik, nah sesuai dengan penampilannya nih, kelihatannya orangnya sangat kreatif ya. Mas TB sejak lulus dari UI tahun 2007, atau nama panjangnya adalah Tubagus Putra Adi Perdana. Sejak lulus berkarir sebagai copywriter, memang di dunia advertising sebagai copywriter mulai dari Dentsu Indonesia, kemudian J. Walter Thompson Indonesia, kemudian sebagai kreatif group head di Mullen Lowe Group Indonesia, dan saat ini Mas TB menjabat sebagai kreatif director Gojek. Mas TB ini juga dikenal sebagai content creator. Mungkin teman-teman mahasiswa udah familiar ya, video-video sulapnya di platform Vine dan Instagram yang sukses menarik perhatian netizen dan berhasil memenangkan penghargaan internasional Armstrong Vine untuk kategori Magic. Nah, Mas TB ini disetarakan dengan Zack King-nya Indonesia, ya. Keren nih Mas TB. Oke, Mas TB sebagai kreatif director menjadi orang yang paling berpengaruh dalam pembuatan strategi iklan-iklan Gojek. Banyak kejutan-kejutan kreatif yang unpredictable dengan tone and manner humor yang cerdas dan konsep slice of life yang mengangkat problem sehari-hari menjadi sebuah sajian iklan yang mampu stands from the crowd ya, karena iklan-iklan Gojek ini unik dan segar. Kalau teman-teman mahasiswa mengikuti iklan-iklan Gojek tahun 2019, tahun lalu Gojek menayangkan tim campaign versi plesetan nama-nama penyakit seperti hipertensi, vertigo, tahu macet, dan sebagainya dalam format video musik. Iklan ini mampu menarik ya sekitar, kalau saya lihat hari ini browsing tadi untuk Rematir musik video 9,6 M views. Waduh. Dan juga vertigo ini juga 6,1 M views. Nggak main-main ya. Demikian juga dengan iklan out of home, billboard yang sangat berani, tanpa visual, hanya copy dengan kata-kata semacam curcol, dan juga versi plesetan lain yang keren, Cerdikiawan, yang menggunakan gaya satire tentang budaya masyarakat Indonesia yang pintar mengakali setiap masalah ya. Baik, untuk kuliah umum pada hari ini, Mas TB akan berbagi ilmu kepada kita semua bagaimana strategi dan proses kreatif iklan-iklan Gojek ini, sehingga sajian-sajiannya sangat unik, segar, dan menarik. Demikian perkenalan kita tentang Mas TB, ya. Oke, please welcome Mas TB. Silakan Mas TB. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas TB. Waalaikumsalam Mas TB. Waalaikumsalam. Halo semua. Mas TB. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Alma untuk introduction-nya. Bagus banget. Kayak angka bakal banyak tulisan-tulisan kayak gitu. Makasih banyak undangannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng saya di sini. Semoga tidak mengecewakan ya. Ini saya lihat pesertanya banyak juga ya, 200 lebih. Iya betul, namanya juga kuliah umum Mas. Oke, ini mohon maaf ya kalau saya agak kurang jelas, nanti tinggal langsung di chat aja atau di bilang aja. Karena terus terang nih saya agak grogi nih ngeliat banyak banget pesertanya. Banyak penggemarnya Mas. Terima kasih. Kita mulai aja ya. Iya, silakan.
Oke, sebelumnya mau menjelaskan dulu pekerjaan saya saat ini apa, yaitu sebagai Creative Director di Creative Labs Gojek. Jadi apa itu Creative Labs? Kita itu adalah sebuah in-house agency, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau di luar kan biasanya ada advertising agency, kayak pekerjaan saya sebelumnya adalah di advertising agency, yang dimana kita memiliki beberapa klien gitu kan, dan kita bekerja untuk mereka membuat sebuah komunikasi kreatif untuk berbagai macam klien. Nah sekarang kurang lebih ruang lingkup kerja sama sih, cuman kliennya cuma satu, yaitu Gojek, karena ya kita adalah in-house-nya Gojek. Jadi semua materi komunikasi yang kalian lihat di luar itu semua yang membuat adalah Creative Labs Gojek. Isinya sama seperti kayak agency, ada art director, ada copywriter, ada creative director, ada produser. Jadi isinya sama. Kita cuman ya ada agency, kita pindahin ke dalam kantor kita lah, ke Gojek gitu. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya untuk Creative Labs. Kita mulai aja ininya ya, topik bahasan. Jadi hari ini kita akan ternak ikan cupang. Teori analisa kampanye iklan yang cukup terpandang. Nah di sini saya akan membedah dua kampanye iklan Gojek yang bisa dibilang cukup sukses di masyarakat. Dari sini kita akan lihat bagaimana Creative Labs memformulasikan sebuah marketing brief menjadi sebuah output kreatif. Jadi dari dua materi ini, dari dua kampanye ini akan terlihat bagaimana nantinya jika ada marketing brief lain, gimana kita bisa membuat sebuah output kreatif lainnya gitu ya. Oke. Sebagai pembuka, kita ini sebagai orang kreatif ya, kita tuh harus banyak banget nanya. Tanya apapun aja, keluarin aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita harus selalu penasaran sama apa yang terjadi. Kita harus selalu observasi sama lingkungan. Jadi itu adalah modal utama menjadi seorang kreatif ya. Nah, dalam hal ini kalau kita menerima sebuah marketing brief, apa sih yang harus kita tanya gitu ya? Apa aja yang harus kita tanya? Pada dasarnya sih ada 5 hal yang harus kita tanya ya. Mungkin ya udah pada tahu lah ya. Ini sebenarnya dasar banget sih pertanyaan-pertanyaan ini. Ini yang paling dasar. Di luar ini banyak banget pertanyaan yang bisa kalian tanyakan, bebas, sebebas-bebasnya. Tapi ini adalah yang dasar, 5W 1H. Gitu. Pertama, why, what, who, how, when, and where gitu kan. Itu udah paling dasar lah. Nah, why-nya ini yang harus kita tanya dari brief adalah, why should I sell this? Kenapa saya harus jual benda ini? Kenapa saya harus jual jasa ini? Kita harus cari tahu apa sih keuntungannya, apa benefitnya, apa yang bikin orang mau beli atau pakai jasa ini, dan kenapa harus sekarang keluarnya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah what do we want to achieve? Apa yang mau diraih dari campaign ini? Kita mau mereka pakai jasa kita, atau kita mau mereka sekedar download, atau bahkan cuma sekedar tahu aja sama campaign ini. Nggak harus beli, nggak harus pakai, tapi at least mereka tahu, awareness aja gitu. Apa itu harus kita gali banget. Ketiga, who do we want to achieve it from? Kita ngomong ke siapa gitu? Apakah ke anak-anak, ke ibu-ibu, ke semua orang gitu kan? Bisa lebih spesifik, apakah ke teman ibu atau tetangga sebelah atau mbak-mbak minimart, itu kita bisa lebih spesifik, akan lebih baik gitu. Terus how can we solve both the consumer and brands problem? Kalau kita ngomong sesuatu ke mereka gitu ya, untungnya apa buat mereka, dan untungnya buat
produk kita pun apa gitu. Nah, when and where-nya ini lebih ke media placement-nya aja sih. Kita mau taruhnya di mana? Apakah mau TVC atau billboard, koran, atau di sosial media. Dan kapan kita taruhnya itu juga sangat penting ya. Apakah kita taruhnya di prime time, apakah taruh pagi atau sore atau jam-jam tertentu gitu kan. Kita harus tahu banget kapan dan di mana, karena itu sangat bisa dibilang salah satu faktor efektivitas iklan itu tergantung dari when and where-nya. Oke, dari situ kita udah tanya tuh 5W1H-nya dari brief tersebut. Nah, kita harus cari tahu insight-nya. Insight dari apa yang mau kita jual, kira-kira apa gitu. Sebenarnya, tapi apa sih insight-nya? Insight-nya sebenarnya sesuatu yang paling penting sebelum kita mendapatkan sebuah creative output. Insight itu adalah sebuah gabungan fakta dan observasi. Jadi, terkadang insight itu ada di mata kita, ada di hadapan kita, tapi kita nggak utarakan. Kita sama-sama tahu gitu, tapi kita nggak omongin aja gitu. Itu bisa dibilang sebuah insight. Nah, terus semakin unik sebuah insight, maka akan semakin bagus creative output-nya. Dan insight yang baik adalah ketika kita utarakan, orang itu ngomong kayak, wah, iya itu gue banget. Iya tuh gue ngerasain juga tuh. Gitu. Jadi itu adalah sebuah insight yang desirable itu ketika audience ngomong gitu ke kita. Misalnya kita udah keluarin materi kita, seorang orang ngomong, iya nih gue ngerasain juga nih kayak gini. Gue banget nih gitu misalnya. Nah itu bisa dibilang kita sudah melakukan iklan yang insightful gitu, bisa dibilang. Oke, sekarang kita coba bedah dari dua hal itu ya, pertanyaan dan insight itu. Kita coba bedah dari dua campaign yang sudah kita jalani. Yang pertama adalah promo Gojek. Ini campaign tahun 2018 atau 2019 awal. Oke, jadi di sini background-nya adalah ini semua kita dapat dari brief marketing ya. Background-nya adalah di sini persaingan promo semakin ketat. Gojek perlu melakukan sesuatu untuk mempertahankan posisinya di pasar. Gitu. Challenge-nya, semua brand bikin promo. Lalu bagaimana meyakinkan audiens bahwa promo kali ini berbeda dan lebih menarik dari yang sebelumnya. Jadi ketika semua orang bikin promo, ya kita harus bikin sesuatu yang lebih menarik, at least dari segi kreatif ya, karena sama-sama promo kan. Gimana kita bisa stand out di antara ribuan promo yang ada di layar handphone atau layar TV kalian semua. Nah, communication objektifnya adalah memberikan berbagai opsi promo yang unik dan berbeda dari berbagai layanan Gojek. Nah, ini coba kita breakdown dari 5W1H-nya ya. Oke, why should I sell this? Promo tahunan untuk semua layanan Gojek. Banyak tawaran menarik. Jadi ini bisa dibilang promo yang jarang sekali dikeluarkan sama Gojek. Gitu. Ini benar-benar promo yang promo tahunan banget sih. Jadi ibaratnya kalau e-commerce itu ada Harbolnas gitu. Nah ini punya kita nih promo tahunan. Dan pada saat itu konteksnya lagi ada pemilu, di mana semua orang mereka punya banyak janji dan visi dan banyak banget lah macam-macam gitu. Dan orang-orang tuh pada saat itu craving dengan sesuatu yang real, yang benar-benar janji yang beneran gitu kan. Di situ kita bisa gunakan konteks itu. Terus, what do we want to achieve? What is the desired result? Kita pengennya orang menggunakan Gojek. Orang menggunakan semua layanan Gojek, nggak cuma yang biasa kan. Paling orang pakai GoRide dan GoCar yang paling standar, sama GoFood. Nah, sedangkan kita punya
banyak banget kan layanan. Jadi kita mau semua orang mencoba, at least mencoba sekali untuk layanan lainnya. Kita mau mereka menggunakan semuanya, serta kita juga mau mencuri perhatian mereka di saat masa kampanye ini, di saat semua orang matanya tertuju pada kampanye-kampanye pada tahun itu. Kita mau orang-orang beralihlah sebentar ke promo kita, karena sangat padat kayak pada saat itu ya. Di mana-mana tuh ada poster caleg, poster pemilu di mana-mana gitu. Terus who do we want to achieve it from? Ya semua pengennya sih, nah karena konteksnya saat itu adalah pemilu, semua orang pada nontonin semua berita tentang pemilu, ya kita mau orang-orang yang itu kayak sesaat beralih lah ke kita sebentar gitu, ngelihat gitu kan. Terus how can we solve both the consumer and our brand's problem? Nah itu, kita pengen mengambil perhatian mereka dengan ikut serta, bisa dibilang ikut serta ya dalam tanda kutip ke dalam kampanye. When and where, ya pada saat itu, saat pemilu lah. Nah insight-nya apa saat itu? Di tahun pemilu semua orang perhatiannya tertuju kepada sosok-sosok wakil rakyat yang memberikan janji kesejahteraan. Nah jadi di saat semua orang lagi kampanye pemilu gitu, setiap individu, setiap masyarakat itu pastinya melihat mereka satu-satu ya per kandidat, per caleg gitu. Mereka lihat orang-orangnya, cari tahu visi misinya, baik nggak mereka untuk negeri ini gitu-gitu kan. Pasti mereka riset per orang-orang gitu kan. Itu insight-nya pada saat itu. Semua orang pasti perhatian tertuju pada orang-orang ini. Nah, dari insight itu kita melihat ini sebagai sebuah peluang. Karena promo yang diberikan dapat menjadi salah satu untuk hidup menjadi sejahtera di saat orang butuh kepastian kesejahteraan gitu kan, dan orang-orang semua memberikan janji kesejahteraan dengan visi misi mereka. Nah kita juga mungkin kita bisa tap in ke momen itu biar lebih relevan pada saat itu. Nah untuk menyampaikan pesan ini, kenapa kita nggak buat sosok juga yang dapat memberikan janji kesejahteraan untuk rakyatnya melalui program-program dia. Nah, oke lah, kita bikinlah sebuah tokoh bernama Aji Mumpung. Aji Mumpung SIP. Pak Aji Mumpung ini dia politisi-politisian gitu yang sangat mencintai kesempatan dan peluang. Semua peluang dia maksimalkan demi mendapatkan kesejahteraan yang layak. Nah, peluang yang dia cintai adalah ketika ada promo diskonan. Dia melihat itu sebagai peluang untuk hemat dan juga peluang untuk melakukan hal lain. Jadi ketika kita hemat, kita bisa mengalokasikan budget sisanya untuk melakukan hal yang lain kan. Kurang lebih kayak gitulah. Dia punya quote, jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan sebaiknya jangan disia-siakan. Nah, layaknya calon kandidat pemilu, dia pun memiliki program untuk mensejahterakan rakyat. Nama program dia adalah program. Jadi nama programnya adalah program juga gitu. Nah, program adalah sebuah singkatan, kepanjangannya Promo Gojek Beragam. Ini draft awalnya ya, sebelum kita akhirnya launch keluar. Jadi ini kayak bisa dibilang coretan goresan awal-awal kita lah sebelum akhirnya final dengan apa yang kalian lihat di layar TV atau di billboard dan lainnya gitu ya. Jadi awal-awalnya kita bikin seperti ini. Ceritanya ada si sosok Aji Mumpung ini, dia ngajak kerjasama lah sama Pak Nadiem pada saat itu. Ini bisa dilihat orangnya pun masih draft banget ya. Jadi ini semua masih Photoshop banget, masih kita bikin lah, masih kita masih kita meramu gimana ya biar bagusnya layoutnya dan lain-lain. Jadi yang kalian lihat sekarang dan setelah slide-slide ini bisa dibilang masih kurang bagus. Jadi kalau bisa sih jangan di-share dulu ya yang gini-gini, yang ini soalnya masih draft banget gitu. Buat kalian aja nih biar kebayang lah prosesnya seperti apa.
Dari sini kan udah kita bikin ini, pertama ini untuk kita jualan juga kan ke Pak Nadiem dan marketing gitu kan. Nanti kita bikin kayak gini ya, bikin berita ceritanya. Si politisi ini ngajak kerjasama. Kemudian kita akan bikin billboard atau beberapa key visual dengan program-programnya Pak Haji Mumpung ini. Jadi kita bikin untuk GoCar, kita bikin untuk GoRide, GoFood, dan GoDeals. Kita bikin semuanya. Jadi sebelum kita keluar dengan campaign itu kita harus kasih lihat dulu bayangannya seperti apa nanti 360-nya. Biar nanti jualannya lebih enak juga, dan ketika kita mau eksekusi udah kelihatan semua. Dulu kita bikin kayak apa gitu. Nah, sekarang langsung ke launch-nya. Ketika launch, bagaimana sih kita launch seorang tokoh politisi ini ya? Bagaimana caranya kita kan kita nggak bisa tahu-tahu kenal ini Haji Mumpung gitu kan, nggak bisa. Jadi kita harus ada tahapannya lah. Nah, pertama kita bikinin dia sebuah akun di Twitter, di sosial media gitu. Dan di sini kita bikin dia adalah sosok yang selalu ngasih orang-orang apa ya, berita promo. Jadi kan orang tuh seneng banget follow sesuatu yang kira-kira menguntungkan buat dia. Nah, keuntungannya follow si Pak Haji Mumpung ini, dia selalu up to date dengan berita promo. Promo apapun, nggak harus Gojek doang. Dia selalu ngasih tahu, guys, lagi ada promo ini, lagi ada promo ini. Jadi orang-orang akan follow dia dan seneng dengan dia karena dia memberikan apa yang mereka mau. Gitu. Jadi awal-awal dia bikin kayak gini-gini dulu. Dia keluarin quotes-quotes tentang hemat, hidup harus hemat. Terus uang bukan masalah kalau semuanya murah. Pokoknya dia bikin sebuah persona di internet bahwa dia adalah orang yang sangat hemat. Di saat itu kalau kalian tahu ada seorang tokoh fiktif namanya Bude Sumiati. Kalau di dunia maya, di internet tuh, di sosial media ada tokoh ini, Bude Sumiati. Nggak tahu kenapa dia followersnya banyak banget. Bisa dibilang dia tuh kayak ambasador sakit hati ya, karena Twitternya, quotes-nya dan lain-lain itu selalu berhubungan dengan kesedihan dan sakit hati gitu. Bisa dibilang kurang lebih dia tuh sosok yang apa ya, mirip lah sama si Haji Mumpung karena sama-sama hidupnya di internet, di sosial media. Jadi gimana kalau kita jodohin mereka nih supaya Pak Haji Mumpung ketenarannya naik paling enggak setara sama Bude Sumiati. Akhirnya kita hire Bude Sumiati untuk menjadi sosok apa ya, sosok yang dirindukan oleh Pak Haji Mumpung. Gitu. Kemudian kita keluarin visi dan misi layaknya politisi gitu ya. Pak Haji Mumpung ini akhirnya mengeluarkan visi misinya dalam mengikuti kampanye tahun ini gitu. Visinya terwujudnya kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi dan sejahtera. Misi dia mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi pribadi yang berani untuk bertindak secara Haji Mumpung. Kedua, memanfaatkan segala promo yang ada agar masyarakat bisa berfoya-foya dengan isi dompet yang tetap terjaga. Gitu. Dan si Pak Haji Mumpung ini, kalau kita perhatiin dia nggak pernah menampilkan mukanya secara jelas ya, kayak ini agak misterius lah, selalu tertutup setengah atau blur gitu. Nah, yang awal yang tadi saya kasih lihat ya, yang draft awal yang dia salaman sama Pak Nadiem, akhirnya kita realisasikan, kita foto beneran sama Pak Nadiem. Terus ceritanya seolah-olah karena si Pak Haji Mumpung ini udah lumayan naik namanya di Twitter sebagai orang yang mencari promo terus, akhirnya ceritanya Gojek ngajak dia kerjasama. Akhirnya telah disepakati kerjasama bareng Gojek. Pak Nadiem dan saya setuju untuk mensejahterakan rakyat Haji Mumpung dengan ragam promo gitu kan. Terus dia foto bareng lah sama Pak Nadiem. Bisa dilihat juga fotonya Pak Haji Mumpung ini ketutup ceritanya. Agak blur karena memang konsepnya gitu ya, dia misterius. Nah, setelah itu yang tadi kalian lihat billboard goresan awal, akhirnya jadinya seperti ini. Kita bikinnya memang agak dalam tanda kutip norak-norak gitu ya, warna-warni dan copy placement berantakan, layaknya poster-poster kampanye lah gitu. Kita kan mau blend in ya, kalau tiba-tiba kita keluar dengan sesuatu yang bagus banget atau
atau apa ya, terlalu indah estetika, secara estetika bagus banget gitu. Takutnya kan tidak blend in dan orang tidak terlalu ini ya, tidak ikut dengan kampanye kita ya. Kan kita maunya bikin ini sebagai sebuah kampanye gitu, dalam tanda kutip. Jadi kalau mereka tidak melihat itu, mereka akan lewat aja gitu. Jadi ada iklan buat Gojek brandnya, ada GoFood, GoRide, GoCar, GoPay, dan ada lain sebagainya, banyak banget sebenarnya. Dan nggak cuma di situ, kita lanjut dengan bikin billboard atau baliho yang ceritanya kita sabotase kampanye lain ceritanya. Nah kita tapi kan nggak mau bermain seperti itu. Kita tidak mau beneran sabotase kampanye orang. Jadi kita bikin poster lain juga yang ceritanya lagi kampanye juga, tapi sebenarnya bukan gitu. Jadi kalau kalian lihat di foto ini, ada 2 baliho. Yang kiri itu buatan kita juga, yang merangkul rakyat membantu hidup sejahtera, namanya One Direction. Kan bisa dilihat lah, ini parodi banget kan, namanya aja One Direction gitu kan, parodi dari One Direction. Itu kemudian disambung oleh iklan kita, Gojek. Merangkul rakyat, kamu saya kasih promo. Jadi seolah-olah nyambung gitu. Yang ini juga, yang kiri adalah buatan kita. Dukung saya, nyalon. Saudara naik derajat. Gitu. Terus yang kanan jawaban dari Pak Haji Mumpung. Calon terdekat cuma 7.000. Gitu. Yang ini, menuju hidup yang jauh lebih baik. Indra Kenam namanya. Terus dibalas, menuju rumah dengan ongkos murah. Pak Haji Mumpung. Ini, siap jungkir balik demi kamu, Bapak Agustusan namanya. Terus dibalas, kalau saya demi promo, Pak Haji Mumpung. Nah, dan habis itu kita launch dengan video kampanyenya. Layaknya video kampanye para calon ini ya, mereka biasanya punya mars sendiri, mars kampanye. Nah, kita akhirnya bikin juga sebuah lagu untuk mengakomodir visi dan misi Bapak Haji Mumpung ini. Berikut iklannya. Logo ada gunung di pembuka lagu ini, bebek soang atau angsa, lihatlah mukanya, walau gak kelihatan, dia tetap orang yang paling dermawan. Potongan diskonan, semuanya berikan, program-program promo Gojek beragam. Terima kasih ya. Dulu susah makan, sekarang susah kalau nggak makan. Tinggal pakai GoFood. Jadi lebih happy deh, karena ngikutin cara Haji Mumpung. Lihat semua kendaraan ini. Ini semua bukan punya saya, tapi saya pernah naik semuanya. Terima kasih promo Gojek beragam. Berkat program promo Gojek beragam, saya bisa belanjain ini dan juga belanjain tetangga saya. Terima kasih Gojek. Program promo Gojek beragam, usaha nangis pasti kebahagiaan. Buka kulkasnya, bagi-bagi vouchernya, kesempatan ini jangan dilewatkan. Ayo cek promonya di aplikasi Gojek kamu. Goreng, GoFan, GoFood, GoNews, dan GoPay. Go! Bentar, ini oke. Ya, jadi setelah kita keluar dengan semua materi kita itu, setelah jalan beberapa minggu kampanyenya, kita buat sebuah video video resultnya lah untuk kita entry di Citra Pariwara pada saat itu. Berikut videonya. We live in a time where nothing seems real on social media anymore. This goes the same to the recent events in politics, such as Trump winning and Brexit. In Indonesia, however, Gojek's social media team decided to take this idea and turn it into a hack for good.
which resulted in them running away with the Indonesian elections. It's common knowledge that elections sees many promises made, some a bit over-exaggerated. Gojek decided to shift the tide in favor of Indonesian people who were fed up with cliché electoral gimmicks. Introducing Pak Aji Mumpung, a self-elected candidate on social media that was fighting for Indonesia's right to have the simple things in life, promos. Pak Aji Mumpung was the man to make it happen with Gojek. Program or Promo Gojek Beragam is the manifesto of living the food. El Baliho's unifying anthem to an almost historical wedding that would eclipse any Korean drama. Mas, makasih ya kemarin kirimannya. Ayam sama timbalnya ditambah tangkungnya. Mia had a field day with content, which earned Gojek an approximate 1.4 million USD in free coverage. In only 2 weeks, Pak Aji Mumpung managed to gain 4,449 followers on Twitter and was hitting a staggering 10.51% engagement rate, which won him the popular vote. But the height of this campaign came during the famous presidential debate. A slip of the tongue from one of the candidates sparked a backlash, which fueled positive conversations around Gojek's social impact. Overall, Aji Mumpung's impact influenced conversations on social media, getting Gojek to trend not once but 3 times during the election period, proving Program Manifesto was a landslide win with Indonesians. Ya. Kira-kira kurang lebih seperti itulah gambaran kampanye Aji Mumpung kita pada tahun itu ya. Oke, berikutnya, untuk bedah yang kedua, kita akan bedah iklan rebranding kita pada tahun 2019, ketika kita shifting dari aplikasi, jadi selama 8 tahun itu kita menjadi aplikasi yang dikenal sebagai aplikasi Go-Ride, Gokar aja, aplikasi transportasi. Kita mau mengubah mindset orang-orang bahwa kita adalah sebuah aplikasi super app, di mana itu adalah aplikasi yang bisa melakukan apa aja, yang benar-benar super gitu ya. Dan ini kurang lebih background-nya dari marketing brief yang udah kita rangkum. Setelah lebih dari 8 tahun pada saat itu, Gojek telah menjadi lebih dari sekedar alat hacking kemacetan. Gojek telah menjadi alat hack untuk beli makanan hingga bayar tagihan. Jadi Gojek itu lahir dari sebuah hack di mana orang-orang ingin mengatasi kemacetan gitu ya. Jadi ketika ada macet, solusi yang paling terbaik adalah menggunakan motor. Hack yang terbaik ya. Hack itu apa ya? Bisa dibilang kayak solusi atau cara unik yang paling terbaik adalah mungkin menggunakan motor atau jalan kaki gitu untuk menghindari kemacetan. Nah, Gojek lahir dari itu. Sebuah masalahnya apa? Masalahnya ada macet. Hacknya apa? Naik motor gitu kan. Gojek lahir dari hack itu sebenarnya. Nah, setelah 8 tahun, Gojek udah evolusi menjadi sebuah platform yang nggak cuma hack kemacetan aja. Bisa dibilang kayak hack kelaparan. Ketika kita lapar, kita pesen GoFood. Atau hack membayar tagihan, ketika mati lampu, kita bayar tagihan pakai Gojek. Gitu kan. Jadi udah evolve menjadi sebuah platform hacking yang sangat berguna untuk masyarakat. Nah, challenge-nya apa nih? Orang-orang menggunakan Gojek untuk kebutuhan transport dan makanan aja pada saat itu. Mereka nggak aware kalau Gojek tuh banyak banget layanan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Jadi kalau kalian buka aplikasi Gojek, paling bawah gitu, kita scroll ke atas tuh, ternyata banyak banget ya, ada GoPulsa, ada GoTagihan, ada GoPlay, banyak banget yang bisa kita explore. Tapi orang-orang cuman pakai untuk hal-hal itu aja. Kenapa? Ya mungkin karena selama ini kita komunikasinya cuman tentang transport dan makanan. Dan mungkin saat itu orang taunya kebutuhan mereka saat itu ya itu aja. Jadi kita harus menciptakan needs juga kan. Nah, communication objektifnya apa? Memberitahu berbagai solusi yang bisa Gojek selesaikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, insight-nya
apa untuk campaign ini? Insight yang kita temukan adalah kalau seputar hack ya, orang Indonesia tuh jagonya hack. Saya yakin kalian semua juga setuju kalau orang Indonesia itu banyak akalnya. Bisa dibilang mereka cerdik lah. Mau masalah apapun pasti ada solusinya. Nggak yang nggak harus yang terlalu ribet solusinya. Mereka solusinya simpel aja kadang-kadang dan kita nggak sadar gitu. Ternyata oh bisa ya gitu doang ya gitu. Itulah orang Indonesia, banyak akalnya. Positifnya mereka cerdik. Negatifnya apa ya? Licik kali ya. Jadi orang Indonesia gitulah, banyak banget akalnya. Pinter lah bisa dibilang, pinter banget. Nah, dari situ kita come up lah dengan term ini, cerdikiawan. Oh, orang Indonesia kayaknya mereka butuh deh. Kayak orang-orang ini butuh sebuah predikat yang bisa mengangkat keahlian mereka gitu. Apa ya gitu kan. Oh, cerdik. Mereka cerdik. Kalau kita tahu kata awalnya kan cendekiawan, scholar gitu kan, orang pintar gitu kan, orang terpandang gitu. Nah, bisa dibilang kan orang-orang yang banyak akalnya gini bisa dipandang negatif sebenarnya kadang-kadang ya. Banyak akalnya loh. Itu konotasinya agak ke arah negatif. Nah, kita mau putar itu menjadi sebuah hal yang positif karena banyak akal itu adalah sebuah kepositifan ya untuk kita terus maju tuh. Kalau kita banyak akal, kita akan lebih mudah gitu kan. Jadi kita bikinlah cerdikiawan, sebuah tribute nama untuk mereka gitu. Dimana ketika kalian dibilang banyak akalnya, sekarang kalian dibilang oh dasar cerdikiawan, tapi sekarang punya bobotnya lah kesebutan itu. Ketika dibilang banyak akal dan kalian disebut cerdikiawan, bobotnya berbeda gitu rasanya. Dan saat itu term untuk hacker itu cenderung ke komputer kali kayaknya ya, teknologi gitu, hacking gitu, dan belum ada sebutan yang bagus banget untuk di bahasa Indonesianya. Kalau di Google Translate hacker peretas, jadi kurang cocok lah gitu. Kita bikinlah cendekiawan gitu. Nah saat itu cendekiawan pun adalah orang-orang yang punya akal untuk memecahkan semua masalah kan. Mereka pasti ada aja jalannya gitu kan. Selalu ada jalan gitu. Mereka tuh selalu berpikir kalau nggak tenang, kita jangan berhenti sini, kita pasti nemu jalannya lah. Jadi dari situlah kita juga menemukan sebuah tagline untuk Gojek, pasti ada jalan. Pada saat itu masih selalu ada jalan. Seiring jalan kita ubah menjadi pasti ada jalan. Nah ini adalah iklan draftnya ya, yang masih bisa dibilang kurang bagus lah. Jadi awal-awalnya kita bikin kayak gini, kita cari semua barang-barang cerdik yang biasa orang Indonesia lakukan lah. Salah satunya sendal jepit gitu kan, pakai peniti. Ini waktu kecil saya ngelakuin ini. Kita bikin draft awalnya kayak gini, lagi putus nggak perlu sedih, selalu ada jalan. Gitu. Bambang Cendekiawan. Terus cari celah sebelum nyerah. Ini juga sering banget kalau kita naik bis pariwisata, perjalanan jauh, terus kalau tidur kan kepalanya suka jatuh-jatuh, akhirnya pinter-pinter kita lah pakai penutupnya gitu. Terus ini juga yang sering saya lihat tongsis tapi pakai sapu atau pakai tongkat sendiri gitu kan. Pinter lah orang-orang kita itu. Kalau ada kata masalah harusnya ada kata benar. Kemudian ini juga saya sering lihat ketika agak kesulitan kita megang handphone, banyak yang naruh diselipin di handphone, diselipin di helm atau di hijab. Gitu. Ini juga misalnya orang-orang bikin shower sendiri dari botol dibolong-bolongin jadi shower. Nah untuk launch-nya kita bikin sebuah manifesto atau video tribute untuk orang-orang ini, untuk para cendekiawan. Kita bikinnya benar-benar bisa dibilang agak berkelas lah videonya. Jadi bukannya, mungkin kontennya sangat receh ya, kontennya itu sangat Indonesia banget. Tapi secara eksekusi kita jagain supaya keren dan naik kelas gitu. Jadi ketika orang ngelihat orang-orang ini melakukan hal sederhana, memecahkan masalah dengan cara sederhana, ketika mereka lihat itu, tapi dibungkus dengan cara yang keren, dan ditutup dengan kata cendekiawan, akan berasa kayak, wah keren juga ya orang Indonesia ya punya akal-akal seperti ini. Nah, di situ kita pun bekerja sama dengan Mbak Najwa Shihab. Jadi setelah iklan ini, sebenarnya setelah draft jadi,
script idealis, pas kita dengerin jadinya kurang greget ya ketika kita pasang dan pakai VO orang biasa gitu ya. Pasti dengerin rasanya kurang greget ya, kurang powerful gitu. Jadi kita mencoba mencari sosok untuk membaca VO ini, yaitu keluarlah dengan Mbak Najwa Shihab, dan dari situ skripnya kita bikin ulang supaya lebih cocok dengan gaya dia, karena kita tahu kan dia suka membaca puisi juga kan di acaranya dia, dan kita bikin gayanya ala-ala puisinya Mbak Najwa Shihab saat itu. Dan ini adalah beberapa iklannya yang udah kita buat. Satu iklan untuk brand Gojeknya, kemudian ada beberapa iklan untuk produk layanan lainnya. Sorry. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat bagi kesibukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, dan bukan eksisti. Namun lebih memperkaya selfie, menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam penggerak yang minimal melampaui batas dengan akal. Jadilah cendekiawan, raih ragam sisi untuk setiap situasi. Mas TB hilang ya? Rianto adalah cendekiawan. Dia pakai GoFood. Halo. Ya. Mati ya tadi ya? Ya, share screen-nya kayaknya. Maaf. Boleh diulang. Oke. Tadi sampai sini. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Rianto adalah cendekiawan. Dia pakai GoFood untuk nambah teman tanpa rasa sungkan. Karena baginya, GoFood lebih dari sekedar jasa antar makanan. Jadilah seperti Rianto, jadilah cendekiawan. Joe adalah cendekiawan. Dia naik GoRide biar sempat senam sehat tanpa takut telat. Karena baginya, GoRide lebih dari sekedar alat transportasi. Jadilah seperti Joe, jadilah cendekiawan. Sunario adalah cendekiawan. Dia pakai Gosen untuk balikin kenangan tanpa harus ketemuan. Karena baginya, Gosen lebih dari sekedar jasa antar barang. Jadilah seperti Sunario, jadilah cendekiawan. Benjamin adalah cendekiawan. Dia pakai Gotix untuk bikin iri orang-orang yang ngantri. Karena baginya, Gotix lebih dari sekedar layanan beli tiket. Jadilah seperti Benjamin, jadilah cendekiawan. Ya, itulah. Dan ini ada beberapa contoh KV yang udah kita buat. Bikinnya estetik gitulah. Pertama yang sendok garpu, kedua ini stiker, soto kuah dipisah, shower ini. Jadi diharapkan sih dari semua ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat orang-orang yang lihat ya. Dari sini pun kita mendapatkan banyak banget banyak banget postingan orang-orang yang bikin versi cendekiawan mereka dan mereka tag kita banyak banget. Dan kalau kalian follow hashtag cendekiawan itu setiap hari ada aja yang keluar sampai sekarang. Dan ini ada result dari campaign kita.
Gojek mengganti tampilan logo. In 2019, Gojek, an iconic brand in Indonesia, decided to rebrand, moving away from a ride-hailing app to become a super app that provides any solution for all daily frictions in life. People even use Gojek to hack their daily problems away. Gojek wanted to celebrate this attitude by acknowledging Indonesians with a title that they properly deserve. And this is our tribute for them. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. The film was narrated by the famous Najwa Shihab, a news anchor known for her wits and manners. And all cendekiawans reacted Mereka to it. menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk perkaya galeri selfie. We also encourage all cendekiawans to share their creations. And we inspired our audience by spreading a series of posters that were inspired by other cendekiawans. Bingung mau pilih jadi We didn't stop there. We ran a series of radio ads inspired by cendekiawans Pilih jadi cerdikiawan dengan pesan Goride biar ngantor nggak telat walau habis cuci piring. and collaborated with other cendekiawans known as Comic Fucked Up to create collectibles. To top it all off, we embodied the spirit of cendekiawan and hijacked a social media plea from a famous Indonesian rapper in the US. And we broke the internet. But most importantly, Indonesians finally have a title to be proud of. Ya, jadi kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan hari ini, dua campaign Aji Mumpung dan Cendekiawan. Kalau kalian tertarik untuk internship atau kerja bareng bisa hubungi email ini. Kalau bisa sih dengan cara yang unik dan menarik ya. Jadi kita juga gampang memilihnya gitu ya. Wow. Ya, kebetulan kita juga lagi nyari talent sih, beberapa talent. Waduh, tantangan nih. Jadi silakan kalau misalnya kalian mau mencoba, kita selalu cari fresh talent yang ya dengan cara cendekiawan kalian lah. Iya betul. Jangan cuman sekedar halo saya mau intern dong gitu, kayak nggak akan kita lihat gitu. Jadi kalau bisa gunakan kreativitas kalian dan buktikan kalau kalian memang bisa bergabung bersama kami di Creative Labs. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang mau nanya silakan, atau mau nanya langsung nanti setelah ini juga boleh DM aja di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Keren. Untuk yang versi Ramadan nggak jadi ya, Mas? Atau mau? Oh ya udah jam 11. Oke. Ya. Kalau ada waktu terserah sih. Boleh sih, karena Ramadan itu juga bagus, Mas. Ya. Silakan. Coba saya buka dulu. Boleh. Karena ada kelas iklan layanan masyarakat, periklanan layanan masyarakat, jadi dan juga kita ada mata kuliah iklan dan agama gitu. Jadi ini nyambung yang Ramadan itu, Mas. Oke. Masih kira-kira berapa lama waktunya? Kalau bisa 10 menit, bisa. Oke. Kita kan sampai jam 12. Siap. Bu mau nanyanya gimana, Bu? Tunggu aba-aba, sayang. Oke ya, ini satu lagi bonus atas request. Kita coba bedah iklan Ramadan yang kemarin ya.
Ya awal tahun lah kemarin. Jadi sebenarnya untuk iklan Ramadan ya seperti tahun-tahun sebelumnya kita selalu menggunakan momen Ramadan ini untuk menyampaikan pesan apa ya, momen-momen Ramadan lah gitu kan, dan bagaimana kita bisa menggunakan Gojek sebagai aplikasi yang memfasilitasi kegiatan ibadah gitu kan, bisa membantu kalian lebih lancar dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan gitu. Nah, tahun ini tuh sangat berbeda. Kenapa? Karena tiba-tiba ada pandemi kan. Itu datang secara tiba-tiba lah bisa dibilang gitu kan. Dari pada saat itu bulan Maret ya kalau nggak salah, atau Februari itu udah mulai masa-masa transisi di mana kita harus semuanya di rumah aja. Itu sebuah challenge baru buat kita. Nah, ini dari marketing brief. Jadi saat itu tidak seperti ini ya, marketing brief itu jauh berbeda. Karena kita kalau bikin campaign Ramadan tuh persiapannya berbulan-bulan sebelumnya lah. Jadi yang ini adalah persiapannya bisa persiapannya tidak selama iklan Ramadan sebelum-sebelumnya, karena ini mendadak sekali. Kita udah bikin konsep, tiba-tiba ada pandemi dan semua orang harus di rumah aja. Jadi kita harus mengadjust marketing brief dan kreatif kita. Nah, background-nya menciptakan relevansi dan urgensi untuk menggunakan Gojek sebagai super app dengan berbagi inspirasi tentang cara aktivitas ibadah di bulan Ramadan saat kita harus di rumah aja. Gitu kan. Challenge-nya, selama Ramadan kebiasaan orang tuh berubah-ubah. Ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan baru dan harus di rumah aja ketika orang beribadah ke masjid atau bersilaturahmi itu pada saat itu dianjurkan untuk tidak dilakukan dulu gitu, semua harus di rumah aja. Komunikasi objektifnya adalah di saat situasi sedang sulit tapi pasti ada jalan gitu. Gojek tetap bisa memfasilitasi aktivitas ibadah selama bulan Ramadan meski tetap harus di rumah aja. Nah, ini 5W1H-nya. Ini saya skim aja ya. Terus insight-nya adalah pada saat itu pandemi COVID-19 itu telah memaksa banyak orang untuk melakukan hampir semua hal di dalam rumah masing-masing. Gitu kan. Nggak ada yang boleh keluar, semuanya harus di rumah. Mau makan pesan aja gitu kan, mau silaturahmi ketemu orang pakai Zoom gitu kan, semuanya harus di rumah. Nah, background idenya dengan dianjurkannya untuk di rumah aja oleh pemerintah, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam beribadah bersama di bulan Ramadan. Dengan Gojek mereka tetap bisa beribadah di rumah menggunakan aplikasi. Caranya gimana? Nah, ini kita bikin sebuah term gitu kan, ibadah gitu kan. Word fun lah. Dibaca sama ibadah, tapi ada makna lain. Ibadah ini adalah singkatan sebenarnya, elektronik ibadah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi cara ibadah di rumah dengan menggunakan aplikasi Gojek. Gitu ya. Jadi bisa kita bilang ini adalah sebuah terobosan baru untuk beribadah menggunakan aplikasi Gojek di saat kita harus tetap di rumah aja. Nah, saat itu karena kita semua harus di rumah, kita nggak bisa produksi iklan, nggak bisa syuting, segala macam gitu kan, nggak bisa keluar, ketemu orang. Jadi kita mengasah otak lah untuk gimana ya supaya tetap menarik dan keren gitu produksinya. Kira yaudah kita come up dengan, oke kita gambar-gambar aja lah, ilustrasi gitu kan. Semuanya serba ilustrasi, dari video, dari materi print ad-nya gitu kan. Nah, ini referensi yang kita gunakan pada saat itu, goresan-goresan jadul gitu, nostalgia gitu lah. Dan ini juga bisa dilihat lah, ini draft awal sampai akhirnya menjadi sesuatu yang tayang yang di kanan ya. Jadi bisa kelihatan kan draft awal itu sangat jelek, biasa aja gitu, coret-coret biasa gitu kan. Nggak harus terlalu bagus, paling nggak secara ide sudah kelihatan lah mau arahnya seperti apa gitu kan. Dan ini contoh-contohnya. Dan dari beberapa cave itu kita memang referensinya adalah kalau buku-buku masa kecil sih Pak, nggak tahu sih masa kecil saya ya Pak, terutama ya pada saat itu buku-buku
kisah-kisah nabi atau buku-buku religi pada saat itu, gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita mau menggunakan tone and manner itu pada saat bulan Ramadan karena dirasa cocok sekali gitu, cocok banget gitu. Dan ini video yang kita buat bersama Dimas Jai, direkturnya. Iklan Gojek ini dibuat di rumah aja, sumpah beneran nggak bohong. Kisah Ramadan kali ini dibuka dengan suasana hikmat di bulanan suci. Walau demikian, kadang cobaan datang tak diundang. Waspada virus corona dan hindari keramaian. Tapi kadang himbauan sulit untuk ditaati. Sampai akhirnya dia datang. Berhenti! Kalau mau beribadah, di rumah aja. Penduduk tak kuasa ingin bersalaman dengan sang musafir. Musafir panik kabur semakin jauh. Kalian harus jaga jarak dan pakai masker. Lantas gimana kita ibadahnya? Ibadah bisa di mana aja. Kilat menyambar, tanah berguncang. Satu persatu jurus menggetarkan bumi. Sampai dia encok. Saya nggak encok. Dia encok. Lalu Bukit terukir ibadah. Salah itu pakai E. Emang pakai E, Tom? Tapi bacanya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah di rumah pakai Gojek. Mau ibadah sedekah bisa dengan GoGive. Mau kirim bukaan ke kampung sebelah bisa dengan GoFood. Jangan lupa sisihkan rezeki lebih untuk driver. Pasti ada jalan ibadah di rumah aja pakai Gojek. Tong 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 tong. Dan ini iklan untuk GoPay. Iklan GoPay ini dibikin di rumah aja, sumpah beneran nggak bohong. Berharap berbagi rezeki. Suatu senja di bulan Ramadan yang syahdu. Sedih tahun ini harus menunda mudik, padahal udah beli kuda balap biar cepet sampai kampung. Anakku. Hah? Ibu? Tidak apa anakku, yang penting semuanya sehat. Tapi ibadah kurang afdol saja kalau belum berbagi rezeki lebaran di kampung. Jangan bersedih. Ibadah bisa di mana saja dengan ibadah. Pakai E di aplikasi Gojek. Bisa kirim rezeki lebaran pakai GoPay. Alhamdulillah. Ibadah di rumah aja pakai Gojek. Tong 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 tong. Dan yang terakhir, GoSend. Gimana mau ibadah donasi dari rumah ya? Ibadah bisa dengan ibadah. Pakai E. Pesan GoSend lalu kirim dan donasikan ke panti pilihan. Ibadah di rumah aja pakai Gojek. Tong 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 tong. Ya, itu sih kurang lebih ini behind the scene-nya sih. Kayak nggak bisa dibuka. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk kampanye Ramadan tahun lalu. Oke. Ya terima kasih Mas TB. Mudah-mudahan nih teman-teman mahasiswa bisa bisa menangkap bagaimana strategi kreatifnya, kemudian proses kreatifnya. Kita akan buka sesi pertanyaan karena waktunya terbatas, jadi semua pertanyaan silakan ditulis di room chat ya. Nanti Ibu akan bacakan untuk Mas TB supaya lebih menghemat waktu. Ya, Mas TB nggak apa-apa ya? Boleh, ya. Oke, ini pertanyaan pertama dari Dani Wibisono. Ini kelasnya dia adalah kelas apa nih ya? Nanti di itu deh. Pertanyaannya ini agak kritis. Bu. Hah? KM 20A, Bu. KM 20A. Oke, pertanyaannya adalah ini pertanyaan kritis nih, Mas TB. Jadi memperhatikan kemampuan Gojek seperti dalam presentasi, artinya memungkinkan Gojek melakukan personalized advertising. Oh, ini personalized advertising. Apa nih? Iklan layanan yang ditujukan spesifik perseorangan karena sasaran langsung ke handphone masing-masing orang yang memungkinkan iklan Gojek ke tiap orang berbeda-beda. Apakah ini bisa dikatakan aji mumpung Gojek sebagai platform unicorn, malah dekakorn ya sekarang?
bisa memberikan dampak penyalahgunaan konsep advertising ke ranah politik, karena bisa mempengaruhi alam bawah sadar setiap orang dengan personal advertising tadi. Khawatir pilihan buruk dibuat baik karena advertising ini. Saya lebih setuju arah PA ini untuk pencegahan narkoba, penanganan anak nakal yang mengirimkan iklan by request oleh orang tua dibandingkan iklan politik. Wah, ini udah kayak klien nih, Mas Dani. Oke, silakan Mas TB. Ya, makasih banyak Mas Dani atas pertanyaannya, lumayan tajam ya. Nah, kalau mengenai pesan yang disampaikan itu kan kita iklan. Sebenarnya kalau kita ngomong untuk pencegahan narkoba, penanganan anak nakal itu kan sebenarnya bisa dibilang itu PSA ya, Public Service Announcement gitu kan, iklan layanan masyarakat. Sedangkan yang kita lakukan untuk Aji Mumpung bukan iklan seperti itu, bukan iklan layanan masyarakat sebenarnya. Emang iklan jualan itu. Jadi tujuannya adalah untuk sales. Yang beberapa iklan yang saya sampaikan tadi, contoh-contohnya adalah iklan yang ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan aplikasi Gojek ataupun meningkatkan penjualan penggunaan aplikasi kita gitu. Kalau yang Mas Doni sampaikan ini lebih ke iklan layanan masyarakat, di mana contohnya bukan iklan Aji Mumpung kali ya. Ada beberapa iklan yang kita buat yang memang ke arahnya untuk iklan layanan masyarakat. Ini misalnya adalah bisa dilihat di akun Instagram kita, beberapa iklan-iklan yang memang tujuannya adalah untuk misalnya memberitakan tentang keadaan masyarakat saat ini di saat pandemi gitu kan, dan bagaimana cara kita menggerakkan roda perekonomian dengan menggunakan Gojek. Itu adalah bisa dibilang sebagai iklan layanan masyarakat, karena kita pun harus ketika kita meramu sebuah iklan, baik itu yang jualan ataupun PSA, kita harus juga balik lagi ke role produk kita tuh apa gitu. Jadi misalnya kita ngomongin narkoba ataupun hal lainnya, mungkin kita harus cari tahu dulu koneksinya juga sih ke produk kita. Role kita dalam hal penanganan itu apa, role produk kita, apakah sudah terjadi atau belum, kita harus riset lagi seperti itu sih. Jadi yang sering kita lakukan di sini adalah mengenai, kalau yang sangat relate dengan role produk adalah tentang roda perekonomian bangsa. Misalnya ketika kalian membeli ataupun kalian mendaftar sebagai merchant atau driver, itu kan bisa meningkatkan taraf hidup, bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia gitu. Itu masih ada relate-nya gitu sih. Dan kurang lebih seperti itu sih Mas Doni. Apakah ya, ini Mas Dani ini angkatan 2020, jadi masih baru semester pertama ya. Jadi belum ada penjurusan. Jadi kita kan ada penjurusan advertising, kemudian PR dan media. Nanti kalau di advertising akan ada mata kuliah iklan layanan masyarakat. Jadi ini barangkali sebatas pemahaman Mas Dani di semester pertama gitu. Jadi belum bisa membedakan ya iklan-iklan yang komersil atau iklan layanan masyarakat. Mudah-mudahan Dani ya sudah puas. Kita ke Cindy Mutiara Irfan dari kelas desain grafis KM 18A. Saya ingin bertanya tentang prime time. Sebelumnya Mas TB menyebutkan tentang prime time atau waktu-waktu tertentu dalam airing tentang produk kita. Bagaimana cara terbaik menentukan prime time tersebut? Publik melihat apa yang kita bagikan. Ini mengenai media. Oke. Silahkan Mas. Oke. Nah, kalau untuk media placement gitu kan, itu ada pakarnya lah, bisa dibilang gitu ya. Ada orang-orang yang mengerti banget tentang placement dari segi waktu dan tempat. Dan ada agensinya sendiri juga, media agency gitu. Dan mereka lah yang menentukan, mereka yang bikin strategi kapan sebuah konten atau materi cocok untuk ditayangkan dan
di mana yang cocok untuk ditayangkan gitu. Jadi itu bukan ranahnya kreatif ya. Kreatif bisa memberikan input, misalnya kayak karena iklan ini misalnya adalah iklan tentang transportasi, ya baiknya kita tampilin iklan ini pada saat orang-orang udah di rumah semua, misalnya. Jadi mereka lihat, oh besok pakai Gojek buat ke kantor gitu kan. Jadi kita bisa observasi juga dari benda apa yang kita jual. Kalau misalnya GoFood, makanan, mungkin baiknya pas jam-jam makan siang. Sebelum makan siang, jam 11 tuh udah keluar iklannya. Jadi ketika orang lihat, oh iya ini bisa nih buat makan siang. Jadi memang butuh riset agency juga sih untuk ini. Karena tidak bisa mengandalkan dengan intuisi aja sih. Kita kerjasama dengan data ya. Jadi kita hire media agency juga supaya mereka lah yang punya kuasa untuk mereka yang punya keahliannya lah untuk menentukan kapan dan gimana sebuah materi ditayangkan gitu. Iya, Kurang lebih seperti itu sih. Tapi di Gojek sendiri ada media house-nya, in-house media? Ada. Oh, oke. Jadi semua ada advertising agency-nya, ada in-house media. Production house juga ada? Production house nggak ada. Kita cuma ada produser aja. Oh, oke. Kirain udah jadi konglomerat semua dari dalam Gojek. Ya. Oke, selanjutnya Adela Advertising 18A mau nanya cara Gojek ngatur kampanye 2021, di mana keadaan belum tahu pandemi masih ada atau tidak. Maksudnya bagaimana cara memprediksi ya. Kampanye kan sebetulnya kalau lewat video atau online masih nggak bermasalah ya. Silahkan. Ya, sebenarnya kalau campaign plan itu selalu ada dari awal tahun. Misalnya kita bikin tuh untuk tahun ke depan akan seperti apa. Kita juga adalah orang-orang ahlinya, ada trend analis dan segala macam itu untuk mengetahui kira-kira ke depan akan ada apa, ada momen apa gitu kan. Udah kita set sebenarnya selama setahun, beberapa tahun ke depan gitu. Garis besarnya udah ada, tapi along the way selalu akan ada terjadi sesuatu yang tidak kita rencanakan lah. Nah, pada saat itulah kita harus, saya kurang paham ya, bukan bidang saya juga sih untuk menstrategikan plan ini ke depan-depannya, tapi yang saya tangkap sih memang udah bikin dari awal, ke depannya udah seperti apa, kerangkanya udah kelihatan kita akan bikin apa, tapi misalnya tiba-tiba ada pandemi ya, duduk bareng, rombak total, bikin ulang gitu sih. Jadi kita memang harus adaptasi dengan keadaan. Ya, gitu sih kurang lebihnya. Iya, biasanya kalau di agency ada strategic planner ya. Strategic planner ini yang akan membuat strategi kampanyenya harus bagaimana dan sebagainya. Kalau kreatif lebih mengolah dan mengeksekusi ya dari itu. Begitu Cinta. Selanjutnya ini dari Pramestian Anindito. Bagaimana kita bisa mengetahui data yang kita dapat itu bisa menjadi sebuah insight? Karena seringkali banyak data yang akhirnya tidak terpakai. Ya, silakan. Ya, gimana bisa mengetahui data yang kita dapat itu? Ya, gimana? Sebenarnya nggak ada formula pastinya. Kita juga harus coba dan coba terus sih sebenarnya. Jadi memang ada beberapa ketika dalam sesi brainstorming kita tuh udah disediakan beberapa data gitu kan dari marketing, dari brand. Dan nggak cuma satu insight yang keluar biasanya banyak banget. Bisa 5, bisa 10, macam-macam lah. Nah, dari itu kita pressure test lah ke beberapa orang gitu, ke tim kita, tim di luar kita. Kita adalah kadang juga bisa melakukan focus group discussion gitu kan, kita tanya orang luar, dan dari situ kita bisa mendapatkan kurang lebih sesuatu yang tepat lah gitu. Jadi dari sekian banyak insight, sekian banyak data, kita ramu dulu jadi sesuatu yang tangible gitu, kita sampaikan ke orang-orang, di focus group discussion, ke beberapa orang kita tanya-tanya. Kalau dari mereka oke atau sangat relatable dengan apa yang mereka rasakan, apa yang target kita rasakan, oke, kita go dengan itu
gitu. Jadi memang prosesnya kalau kita lihat kan bikin iklan ngide bla bla udah kelar gitu kan. Tapi sebenarnya prosesnya tuh berminggu-minggu. Ada riset, ada ketemu orang, ada berbulan-bulan ya. Berbulan bisa jadi berbulan-bulan. Jadi memang prosesnya tuh sangat panjang sih untuk sampai akhirnya keluar materi yang seperti sekarang. Dan yang materi yang kalian lihat sekarang itu melalui riset dengan orang-orang banyak lah. Jadi bisa dibilang itu adalah sesuatu yang udah mendekati sempurna mungkin ya. Karena ya itu prosesnya yang panjang banget gitu. Tidak segampang menjentikan jari gitu. Iya, betul. Tapi sebetulnya semakin banyak data, semakin memudahkan tim kreatif. Jadi walaupun pada akhirnya tidak terpakai itu nggak apa-apa ya Mas ya? Ya nggak apa-apa, bisa dipakai campaign berikutnya. Iya, kalau nggak kepakai nggak apa-apa gitu, jangan merasa rendah diri. Tadi sorry ke skip nih, Cinta ternyata nanyanya, dalam eksekusi campaign pernah nggak pencapaian yang didapat tidak sesuai dengan objektif yang diharapkan? Bagaimana solusi tim dari kreatif? Jadi ini post test ya, maksudnya setelah dievaluasi ternyata wah kok nggak sesuai gitu dengan, pernah nggak? Ya, kalau data itu saya nggak pegang ya, tapi so far yang setelah kita lakukan sih so far sih baik-baik aja ya, maksudnya sudah sesuai dengan objektif awal yang kita targetkan bersama sih gitu. Walaupun miss tidak pernah yang terlalu jauh sih. Misalnya contohnya kita aimnya 90%, ternyata cuma 80% gitu kan. Jadi dirasa itu bukan sesuatu yang miss terlalu jauh sih. Jadi so far selama saya di Gojek sih begitu. Iya, biasanya kalau miss kan pasti dipanggil tim kreatifnya. Ini gimana nih? Ya. Kalau agensi tuh mungkin udah cari agensi lain gitu. Kreatif Lab itu kan in-house-nya Gojek kan? Iya, betul. Oh, berarti emang punyanya Gojek. Iya. Ya ini Uyo, pertanyaan kamu sama Mas Cinta ya sudah dijawab sama Mas TB. Kemudian Falah. Oke, Bu. Falah Copywriting Advertising 19B. Pertanyaan, isi marketing briefnya biasanya apa aja sih, Mas? Oh, isinya tuh pusing, banyak banget yang harus kita baca. Ada data, ada data kita tahun ini, data tahun lalu kalau butuh gitu kan. Terus mungkin ada data pasar, data masyarakat sekarang tuh seperti apa keadaannya gitu. Dan mungkin juga ada hal-hal yang perlu kita tahu tentang kompetitor, itu semua ada tuh lengkap. Kemudian selain itu ada objektif iklan ini apa, itu yang udah mereka buat. Terus ada background kenapa kita bikin harus ada campaign ini gitu kan. Jadi bisa dibilang tuh bisa beberapa hal dirilah sampai akhirnya menuju ke sebuah brief yang jelas. Mungkin briefnya cuma satu gitu kan, satu halaman gitu. Tapi sebelum-sebelumnya itu banyak banget backgroundnya. Kenapa kita melakukan ini? Karena gini. Karena masyarakat sekarang lagi gini. Atau kayak karena sekarang penjualan lagi gini gitu kan. Bisa panjang banget sampai akhirnya keluar lah cuma dengan background objektif dan komunikasi objektif dan materi apa yang kita inginkan. Kurang lebih lah seperti itulah isinya. Jadi kuncinya harus nggak males baca ya Mas ya. Nah, biasanya mahasiswa kan males nih baca, suruh review apa males. Kalau males jangan kerja di advertising agency nih, suruh baca brief banyak. Ya, selanjutnya Melinda, kenapa memilih menggunakan animasi tempo dulu seperti pada iklan ibadah? Sekarang kan lebih menggunakan anime ala Jepang yang sedang. Nah. Ya, mungkin itu juga salah satu faktor sih, karena semua lagi bikinnya anime. Kalau kita ikutan juga, ada dua hal sih mungkin yang kita tidak inginkan. Satu, ikut-ikutan gitu kan. Kedua adalah, ya jadinya sama semua, jadi ke-skip ketika
kita lihat iklan anime lagi, mungkin kayak bosen, skip. Ini apa? Wah, anime lagi, bosen, skip. Nah, ketika kita keluar dengan sesuatu yang berbeda, itu menjadi lebih stand out di antara semua yang udah bikin anime gitulah kurang lebih. Jadi pertimbangannya itu sih gitu. Dan mungkin hal lain yang dipertimbangkan adalah konsep Ramadan itu sendiri, apakah nyambung dengan anime Jepang gitu, apakah cocok, dan apakah tidak cocok gitu kan, kita harus tahu juga. Nah, dirasa ketika kita pakai referensi buku sekolah zaman dulu, coret-coretan buku tentang kisah-kisah Ramadan, itu biasanya menggunakan goresan-goresan yang nostalgia gitu, goresan bisa dibilang dalam tanda kutip kuno gitu lah. Nah, itu yang ingin kita gunakan biar lebih relate juga dengan apa yang kita sampaikan gitu, yaitu iklan bulan Ramadan gitu. Iya, tergantung target audiensnya juga ya, Mas. Oke, yang penting be yourself gitu ya, Mas ya. Jadi berbeda itu nggak apa-apa gitu, nggak harus ngikut, sekarang trennya apa, harus ikut. Karena nggak bisa jadi stand from the crowd itu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya Gina Tatriana dari kelas iklan layanan masyarakat. Mas, saya mau tanya, sebelumnya Mas kan pernah bekerja di advertising agency sebelum masuk ke in-house agency-nya Gojek. Ketika di advertising agency, biasa kan banyak brand-brand yang beraneka ragam masuk sebagai klien. Kalau di in-house Gojek, brandnya cuman Gojek. Nah, pertanyaannya, satu, apa Mas nggak bosen sama brand itu? Sedangkan sebelumnya Mas kan mengerjakan brand yang macam-macam. Kalau nggak bosen, ya wes. Dan kalau bosen, gimana cara ngatasinnya? Yang kedua, plus dan minusnya kerja di advertising biasa sama in-house agency itu bedanya apa? Kemudian ada rencana mau nambah anak buah nggak, Mas? Atau nge-hire saya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Gina. Pertanyaannya menarik. Oke, jadi kalau dibilang bosen apa enggak, sangat tidak bosan sih. Nggak bosen sama sekali lah. Jadi iya sih kalau dibilang, kan brandnya Gojek aja. Kalau ngomong gitu iya, tapi kan kalau kalian perhatiin lebih dalam ya, Gojek dalamnya banyak banget kan, ada GoRide, GoCar, GoPay, GoTix, GoPlay, apalagi ya, ada GoShop, GoMart, banyak banget, dan selalu ada yang baru terus gitu. Mereka selalu berinovasi terus untuk bikin layanan gitu. Jadi kalau dibilang cuma satu brand, yang enggak juga, karena mungkin saat ini saya lagi bikin kampanye untuk Gojek brand. Mungkin minggu depan ada brief lain untuk ngomongin transport, untuk mobil. Mungkin minggu depannya untuk GoPay. Jadi memang dinamis banget ya, dan pace kerja di Gojek bisa dibilang sangat seru dan menyenangkan, karena semuanya tuh, ini saya bicara ininya, sekalian langsung jawab yang nomor 2 ya, plus dan minusnya ya. Jadi enaknya di in-house Gojek itu, satu, kita bisa diskusi langsung sama marketing. Bisa aja marketing duduknya di belakang kita, gitu kan. Kita langsung nanya aja, ini maksud briefnya apa sih, bla bla bla. Terus kita diskusi, bisa nggak kalau kayak gini, atau kita ubah kayak gini. Jadi benar-benar kita bekerja lintas departemen. Gitu. Iya, nggak ada kendala komunikasi ya? Nggak ada kendala komunikasi dengan departemen marketing atau departemen lain. Misalnya kita butuh ngomong sama orang produk, bisa nggak produknya kita ubah kayak gini? Atau bisa nggak untuk campaign ini, suara notifikasinya kita ubah seperti ini? Kita bisa langsung ngomong ke orangnya, gitu kan, ke ahlinya. Cuman beda lantai atau bahkan mungkin beda beberapa meja doang, gitu kan. Dan kalau misalnya kita saat di agency, tahu lah, misalnya kita kantornya di mana, kantor klien di mana, kita present perjalanannya jauh, atau kita mau nanya sesuatu, kita harus kontak telepon dulu. Jadi itu mungkin salah satu perbedaan yang paling jelas ya. Nah, positifnya enaknya di agency pada saat itu,
yaitu apa, banyak brand yang kita pegang sih, itu benar banget. Dan nggak cuman bener-bener beda gitu, bisa jadi kita megang produk bayi gitu kan, tapi minggu depannya kita megang produk handphone kayak benar-benar beda gitu kan, dan itu sangat bermanfaat. Itu sebenarnya fondasi saya sih pada saat agency, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam brief, berbagai macam produk, dan ilmu itu benar-benar saya ambil untuk diaplikasikan ke pada saat saya sekarang kerja di agency in-house-nya Gojek gitu. Itu aja ya, apalagi sih tadi? Iya. Jadi tadi kalau untuk nambah anak buah tadi kayaknya udah di-share ya. Di akhir presentasi. Di akhir presentasi tadi kalau mau ngelamar dan sebagainya udah di-share tadi, alamat emailnya silahkan gitu. Nah ini juga menjawab pertanyaannya Isra, enakan in-house apa di agency yang biasa? Jadi udah ya, enakan di in-house karena pertama nggak ada kendala komunikasi. Ya. Dua-duanya enak lah. Lebih enak. Ya. Kemudian Clarissa, bagaimana cara tim Creative Labs Gojek mendapatkan ide-ide kreatif segar dan menarik perhatian seperti itu? Dari mana idenya gitu Mas? Ya. Dari mananya, dari talent kita sih. Jadi memang kita apa ya, bisa dibilang kita tuh hire orang-orang yang tepat aja sih kebetulan ya. Dan ini adalah orang yang senang observasi. Jadi observasi itu sangat penting dalam proses kreatif. Lagi ada apa sekarang? Orang-orang nonton apa sih? Orang apa? Nah dari semua itu kita tuangkan ke dalam creative output gitu, kita eksekusikan gitu. Dan caranya ya itu sih, mungkin sering-sering lihat referensi di luar tuh bikin campaign seperti apa sih. Bisa lihat Edge of the World gitu, atau Coloribus, atau campaign banyakin lihat campaign case study dari Cannes, itu bisa kita perhatikan cara mereka berpikir gitu. Kemudian bisa juga dengan membaca buku-buku tentang marketing gitu kan. Buku-buku Seth Godin mungkin sangat membantu bagaimana dia memarketkan sebuah produk gitu-gitu. Kita kurang lebih sih dari situ ya. Dan sebenarnya nggak ada formula yang pasti ya. Setiap orang tuh mendapatkan ide dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan tidur gitu kan. Tidur bangun-bangun dapat ide. Ada yang mungkin harus jalan-jalan dulu. Ada yang mungkin ya nonton TV terus tiba-tiba dapat ide. Jadi memang cara orang mendapatkan ide dan cara orang memberikan stimulus ide juga berbeda-beda gitu. Tapi so far yang kita lakuin sih kebanyakan paling penting adalah observasi. Dimanapun, di buku, di majalah, di TV, di sosial media. Gitu sih. Itu aja. Iya. Kalau misalnya ide itu paling cepat berapa hari? Ya, berapa hari ya? Itu juga tergantung juga sih. Enggak paling cepet, enggak sampai sehari juga pernah gitu kan. Tapi belum tentu itu bagus juga idenya. Bisa. Kita sering juga bikin ide beberapa gitu ditolak semua sama VP Creative Labs kita. Kayak kurang bagus nih, kurang tajam nih, banyak juga. Tapi ada juga yang misalnya dalam sehari atau sekali celetukan kita ngobrol brainstorm celetuk keluar sebuah ide, wah bagus banget nih, langsung kita bisa juga kayak gitu. Jadi memang nggak ada yang pasti sih ya. Iya betul. Iya betul. Selanjutnya, udah azan ya, kita tutup jam 12, masih ada 30 menit lagi. Dari Kibo Agung Fatah, bagaimana kita bisa memaksimalkan insight dengan keterbatasan yang ada? Karena memang ada beberapa data yang berbayar. Nah, biasanya keterbatasan ini selalu ada jalan karena Mas. Nah, kira-kira jalannya apa nih Mas? Selalu ada jalan. Apa ya? Kurang paham pertanyaan sih. Yang ini kan ada kampanyenya kan selalu ada jalan, tagline-nya. Jadi kalau misalnya mentok di
keterbatasan data gitu maksudnya, karena beberapa data yang berbayar maksudnya apa nih? Itu gimana gitu kalau mentok data? Mentok data, ya alhamdulillah so far kita nggak pernah ada kehabisan data ya, karena kita kerjanya aja di sebuah kantor apa ya, kantor berbasis teknologi. Jadi harusnya sih data bukan menjadi sebuah kendala, itu untungnya buat kita. Jadi pun kalaupun ada sesuatu yang kita rasa kurang lengkap datanya, bisa kita tanyakan, bisa kita minta, atau kita bisa hire third party gitu. Pasti ada jalan gitu untuk mendapatkan data gitu. Kalaupun berbayar ya itu lain soal ya. Jadi intinya sih kita selalu mencari dan tidak pernah putus asa gitu ya ketika kita membutuhkan sesuatu, karena memang filosofi kita adalah pasti ada jalan. Ini selalu dipakai itu di kantor kalau misalnya aduh susah nih, nggak bisa nih kayak gini, nggak pasti ada jalan. Iya. Jadi balik lagi ke kita yang bikin tagline itu, tapi kita dilempar lagi dengan kata-kata itu. Tapi memang benar sih, kita di Gojek semuanya punya prinsip seperti itu sih, pasti ada jalan gitu. Jadi selalu udah menjadi DNA kita lah gitu, pasti ada jalan gitu. Gitu sih. Nanti bisa dipakai nih untuk di kelas nih Mas. Kalau anak-anak bilang susah, pasti ada jalan. Ada jalan. Cerdik lah, cerdik. Cerdikiawan. Jadilah cerdikiawan. Selanjutnya Ananda membuat konsep kreatifnya kan ada ekspektasi yang diharapkan. Setelah eksekusi, apakah ekspektasinya sudah sesuai dengan yang diharapkan dari awal konsep? Ya. Ini namanya apa ya? Realita kehidupan. Jadi ada, kalau kita lihat meme kan ada meme yang beredar kayak ekspektasi versus realita. Itu kan selalu terjadi ya. Dan tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di ruang kerja profesional ya. Itu selalu akan ada sih. Tapi kita selama ini ekspektasi kita seperti apa, kita selalu push supaya terdeliver gitu. Dan balik lagi ke DNA kita, pasti ada jalan. Jadi ketika outputnya masih dirasa kurang bagus, kita kulik-kulik lagi supaya at least kalau tidak seperti ekspektasi, mendekati ekspektasi kita. Jadi apapun yang kalian lihat, yang tayang TV ataupun apa itu sudah mendekati apa yang kita inginkan gitu. Jadi di Creative Labs kita selalu mengejar quality gitu, apapun jalannya pasti ada jalan lah gitu, dan selalu didukung sama departemen lain juga, sama departemen marketing dan Gojek itu sendiri selalu mendukung apa yang akan kita buat supaya yang tadinya bagus aja menjadi sangat bagus gitu. Kalau decision maker untuk approval konsep itu lebih ke siapa ownernya, Mas Nadiem sendiri atau? Enggak sih, sebenarnya itu adalah keputusan brand dan VP kreatif kita. Dan untuk owner sih sebenarnya ya mereka ada hal lain yang lebih besar untuk dilakukan gitu ya, untuk tapi kita selalu menyampaikan kok apa yang akan kita keluarkan, materi seperti apa yang akan kita keluarkan, kita selalu sampaikan ke mereka, kita presentasi ke mereka juga gitu. Jadi pastinya semua sudah melalui proses itu, mereka sudah aware akan ada apa yang tayang hari ini dan akan seperti apa bentuknya, mereka sudah aware gitu. Jadi mereka lebih monitoring aja, tapi kalau misalnya ada yang nggak setuju, pasti bilang juga ya kali ya? Pasti bilang dan kita revisi lah. Pasti ada jalan. Jadi sebelum tayang, pasti presentasi dulu kan ke board of directors-nya? Iya. Ya. Karena in-house jadi enak juga nih ya komunikasinya. Nah ini Arsya ini saingan Gojek kan banyak. Gimana cara strateginya gitu untuk barangkali memenangkan persaingan gitu ya? Ini pertanyaannya banyak. Saingan Gojek banyak itu siapa aja saingan
Kayaknya nggak banyak ya. Ya, saingannya Gojek. Ya, yang kompetitor utama sih ada satu gitu kan. Kita semua udah tahu. Terus mungkin kan kalau kompetitor ada yang direct, ada yang indirect ya. Jadi kalau misalnya ada bisnis yang hubungannya sama makanan, bisa juga dibilang indirect gitu kan. Dan kalau bagaimana mengatasinya ya itu dengan kita harus beda aja sih. Kita harus memiliki creative output yang sangat berbeda sama mereka. Seperti yang tadi dijelaskan kan, ketika kita keluar dengan materi yang sama atau kurang unik atau biasa aja, orang tidak akan melirik apa yang kita tawarkan gitu. Ibarat ketika kita ingin PDKT sama orang gitu kan, dan 15 orang yang PDKT sama satu orang, ya kalian harus bisa berbeda sendiri gitu, nggak disamain sama 14 orang lainnya. Kita harus stand out sendiri. Gimana caranya? Nah itu adalah tugas Creative Labs untuk supaya bisa berbeda. Itu sih analoginya kurang lebih seperti itu. Ya betul. Punya USP-nya ya. USP. Ini Arsya sudah ya, kemudian Clarissa ini katanya ada nggak tekanan ke tim kreatif Gojek, karena kan ekspektasi audiensnya tinggi, harus selalu bikin kampanye yang fresh dan unik gitu. Maksudnya tekanan untuk memberikan sesuatu yang baru kali ya. Tantangan barangkali, lebih tantangan ya. Iya. Iya, itu salah satu enaknya kerja di Gojek Creative Labs ya. Kita adalah perusahaan yang penuh inovasi ya. Jadi setiap hari selalu ada sesuatu yang baru. Jadi diharapkan Creative Labs juga seperti itu. Jadi kita selalu diharapkan memiliki ide-ide yang segar, yang baru, terus berbeda terus setiap keluar dengan campaign baru gitu. Dan kita senang dengan adanya itu karena menjadi motivasi kita juga. Bikin hidup lebih hidup ya. Betul. Jadi berbeda ketika kita melakukan sesuatu yang monoton, biasa aja, ya tidak ada sparknya juga kan untuk kerja. Jadinya agak males kan ketika, kok gini lagi, ini lagi ya, jualan begini lagi ya. Kayak misalnya ketika zaman dulu ada perang provider gitu kan, pasti iklannya cuma perang harga aja gitu. Kita lebih murah ya. Dan mungkin lama-lama masyarakat akan bosen dan yang ngerjain juga akan bosen gitu kan. Nah kalau di Creative Labs enaknya tuh di perusahaan ini, di Gojek ini, kita selalu orang-orangnya adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk selalu berkembang dan hari ini lebih baik dari kemarin tuh Rasulullah. Ya gitu sih kurang lebih kayak yang barusan Ibu Ahmad gitulah. Jangan jadikan itu sebagai beban ya, tapi justru kita ganti pola pikir kita lah. Ini justru sesuatu yang baik gitu. Nah, tuh jangan dibilang ini adalah tekanan tapi tantangan ya Mas ya. Nah, kalau kerja jangan ini ada tekanan, tantangan gitu. Iya. Kemudian selanjutnya nih Salsabila, pernah nggak stuck, nggak ada ide? Biasanya apa yang kalau misalnya stuck? Pernah, sering, itu udah pasti. Creative blocks ya namanya. Semua pasti mengalami stuck ya, apapun itu, mau nulis, writer's block juga ada juga kalau kita namanya creative block lah. Gimana cara ngatasinya? Ya udah istirahat dulu. Kita pun ada batasnya ya, setiap orang ada batasnya. Tapi again ini berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi ada orang yang memang bekerja lebih baik ketika ada deadline. Jadi pasti kita semua pernah mengalami momen di mana kita dikasih deadline sebulan, mungkin kerjanya akan wah masih lama nih, santai, bisa bikin gini. Tapi ketika deadline-nya deadline sehari, langsung kita kayak berpikir banget gitu kan. Akhirnya keluar. Sering banget, mungkin beberapa pernah mengalami SKS, sistem kebut semalam ya kalau dulu. Nah itu dulu waktu kuliah gimana Mas? Iya, jadi kadang memang termasuk SKS juga. Ya saya juga ngerasain mungkin dulu just zaman kuliah ketika
deadline lama atau gimana, kita cenderung tidak menggunakan waktu secara efisien. Tapi ketika sudah ada deadline-nya, entah kenapa adrenalin lebih tinggi gitu, jadi orang justru malah keluar semuanya ide-ide gitu. Tapi itu bukan hal yang baik juga kan. Ada beberapa orang seperti itu. Jadi tipe-tipe orang kreatif tuh berbeda-beda. Ada orang yang butuh waktu lama, hasilnya bagus banget. Ada yang lama, hasilnya biasa aja. Jadi memang beda-beda setiap orang gitu. Tinggal gimana kita sendiri secara individu menemukan cara yang terbaik buat kita gitu. Jadi saya nggak bisa maksain cara saya ke anak buah misalnya. Kayak misalnya saya tipenya yang diinepin dulu, pikirin sendiri-sendiri. Mungkin dia bukan tipe yang seperti itu. Mungkin dia tipenya yang harus ngobrol baru dapat ide gitu. Jadi kita harus cari tahu diri kita sendiri bagaimana kita mendapatkan sebuah ide. Dari situ kita aplikasikan, kita bicarakan ke atasan, ke yang lain gitu. Saya biasanya kayak gini Pak, gini Mas gitu kan. Oke, nanti akan mendapatkan sebuah environment kreatif yang lebih memadai, yang lebih menyenangkan lah gitu. Oke. Kalau boleh tahu berapa banyak tim kreatifnya di Creative Labs, Mas Ede? Ya, berapa ya? 20 lebih sih. Kalau ada graphic designer juga, ada beberapa banyak graphic designer, ada dan itu megang banyak produk gitu kan. Terus ada art director beberapa, ada group head juga ada beberapa, ada copywriter beberapa gitu sih. Creative directornya ada 2 sama 1 VP kreatif. Oh, VP kreatif. Oke. Nah, selanjutnya nih anggaran. Kalau PP Rangga nih banyak anggaran. Anggarannya dikasih kebebasan atau memang sudah disiapkan? Kalau anggaran kayak di agensi lah sebelumnya gitu. Itu semua sudah disiapkan gitu. Nggak bisa kita sembarangan juga sih, karena pasti kan namanya anggaran itu udah planning selama setahun gitu kan. Kalau kita dikasih kebebasan, mungkin kreatif akan senang banget kalau dikasih kebebasan. Akan gila, oh bikinnya gini-gini, kita syutingnya di Prancis, bla 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 gitu kan. Gila, nah, harus dibatasin lah kita. Kalau enggak, terlalu liar dan mungkin akan jadi untuk itu juga ya. Iya. Namanya kayak ibaratnya kita uang saku tuh tiap hari tuh udah dibatasin gitu. Nggak bisa sembarangan gitu. Nah, kalau boleh tahu satu iklan Gojek itu biasanya berapa cost-nya? Apanya? Satu iklan Gojek. Ya gitu ya? 100 juta, 200? Macam-macam sih, ada yang dan tergantung seberapa besar kampanyenya gitu. Bisa dimulai dari misalnya untuk social media post atau apa, itu bisa dimulai dari 50 juta sampai ke atas gitulah. Macam-macam sih. Yang MM-an ada? Kalau misalnya kita bicara satu campaign dalam setahun, kalau diakumulasikan ya bisa. Ada ya. Karena kalau rokok dulu tuh saya tuh cost production aja 5M satu. Iya, kalau iklan rokok memang kadang budgetnya syutingnya seluruh Indonesia. Iya. Nah itu seperti itu ya. Selanjutnya nih, Pak Domingo. Sebetulnya bagian menarik adalah ketika why menjadi penentu dalam menjawab problem base sebagai basis ide besar kampanye Gojek. Sebab kita umumnya cenderung terjebak pada medium base seperti visual, estetika, media yang digunakan, penempatan, dan kerap menjadi kesalahan yang terus diproduksi ulang. Seolah hal tersebut ingin dicapai. Apakah selain metode 5W 1H itu ada metode yang dikembangkan lain? Ya. Yang kita gunakan paling dasar sih ini ya 5W1H. Again, untuk setiap kreatif itu proses kreatifnya berbeda-beda. Beda ya. Jadi kadang ada yang nggak pakai 5W1H juga. Jadi memang tergantung dari jam terbang kali ya. Ketika kita udah terlalu lama berkecimpung di dunia ini, mungkin udah nggak perlu tuh 5W1H, udah by insting aja kerjainnya. Dan kalau formula pastinya itu nggak pernah ada sih, Mas Domingo. Jadi mungkin kalau dari VP kreatif kita, dia sebenarnya
pernah memberikan sebuah materi tentang tentang proses creative thinking. Waktu itu pernah bikin webinar juga bersama dia, dan itu dia udah memaparkan tuh beberapa cara selain si 5W1H ini, karena 5W1H adalah yang paling dasar. Nah, kalau dia tuh mungkin lebih deep lagi, ada diagramnya lah, bisa kayak gitu. Dan again, tapi tidak cocok untuk semua orang sih sebenarnya. Jadi cara dia adalah mungkin kalau saya jelaskan secara singkat adalah metode cocoklogi kali ya. Oh, cocokologi. Iya, jadi kalau itu kan kita ya ada ya term itu ya, cocoklogi itu. Nah, kalau dari dia bikinnya kayak cocok logis gitu. Jadi sesuatu yang logis, yang logik gitu, pemikiran yang logik kita campur dengan yang agak berbelok gitu. Karena kita bisa bikin kampanye yang sangat berbeda. Ya kalau kalian perhatiin bisa beberapa materi kita adalah dengan mencampur adukan dua hal itu, sesuatu yang logis ini dalam arti misalnya sesuatu yang kita jual yang tangible, terus kita campur dengan sesuatu yang unik, intangible gitu. Misalnya contohnya adalah si kampanye Gojali pada saat itu zaman tahun berapa ya lupa, Gojali yang Gojek versi kamu gitu kan, itu kan sangat belok ya bisa dibilang gitu. Jadi beloknya apa? Beloknya adalah ada Godzilla yang pakai aplikasi kita. Yang logiknya apa? Logiknya adalah si aplikasi itu. Aplikasi itu sekarang bisa di-customize sesuai keinginan kalian. Nah, kaliannya ini kita besarin lagi. Kaliannya bukan cuma manusia, mungkin bisa ke arah setan, bisa ke arah monster, bisa ke arah makhluk apa gitu. Jadi kita broad lagi. Nah, di situ kurang lebih gitu sih metode dia cocokologi. Jadi memang beda-beda sih setiap orang. Nah, kalau mau tahu lebih dalamnya, follow aja tuh Bahari, namanya Bahari CK di Instagram. Dia sering menyampaikan juga di Insta Stories dia tentang bagaimana bikin iklan yang menarik. Oke, creative thinking. Biasanya kalau tiap agensi kan punya model yang beda-beda ya, kayak J. Walter Thompson kan dia punya T-plan gitu. Ya, dulu soalnya saya pernah kerja di situ. Oh, gitu. Punya template sendiri kan. Nah, kalau Gojek dia punya 5W plus 1H, ini yang paling basic. Nah, ini untuk Mutia dan Adrianto pertanyaannya sama, jadi sudah terjawab. Dani ini, efektif mana 5W1H dengan design thinking? Metode yang berbeda sih sebenarnya dan tergantung sama apa yang mau kita achieve juga. 5W kalau dalam hal ini sih, kalau dari saya personally sih lebih senang menggunakan 5W1H sih, karena lebih mendalam aja sih. Kita benar-benar nanya sesuai apa yang marketing brief sampaikan. Dari brief itu kita dalamin lagi, jadi nggak cuma sekedar baca, tapi kita tanya-tanya lagi apa sih. Jadi dari situ barulah mungkin dari situ baru kita bisa beralih ke design thinking gitu. Jadi kayaknya memang paling utama adalah ask question sih sebagai orang kreatif, nanya baru kita mana-mana. Tapi itu personal opinion ya, beda-beda juga setiap orang gitu. Iya. Oke, terakhir nih ya, sudah 11.57. Yang belum terwujud untuk Gojek apa nih? Si Haikal tanya. Ada nggak yang belum terwujud? Nggak tahu deh. Kayaknya banyak sih kalau namanya mimpi itu pasti ada lah. Pasti banyak banget. Kita mau seperti apa ke depannya, kita mau brand kita stands for what, itu pasti ada dan belum terwujud. Tapi along the way, namanya proses, kita selama ini melakukan ini adalah proses untuk mewujudkan mimpi tersebut dari awal terdirinya Gojek gitu kan, sampai sekarang pun udah lumayan besar. Sekarang Dekakorn itu juga kan mungkin berawal dari mimpinya pada saat itu pengen unicorn, tercapai, terus mimpi kemudian Dekakorn tercapai. Mungkin ada mimpi-mimpi lain, saya juga nggak tahu sih, tapi kalau pasarnya di Indonesia nih lebih di kota-kota besar aja ya Mas, pasar Gojek?
Iya, so far seperti itu. Sampai di Papua ada? Data itu saya kurang tahu sih sebenarnya. Kemana? Ya, kalau bisa sampai seluruh Indonesia hebat juga tuh Gojek. Iya. Di luar kan udah mulai. Ya, kalau di luar ya Thailand, terus Singapura ya, Iya, Vietnam. Oke. Baik, terima kasih Mas TB. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat nih. Karena sudah waktunya 11.59. Boleh kita foto dulu, Mas? Yuk. Ya, ada berapa? Ini jumlah pesertanya 238. Berarti Mas Yudo boleh diminta tolong? Siap, Bu. Ada 10 slide nanti ya. Waduh. 10 slide-nya ada Mas TB semua nggak nih? Ya, silahkan semua on kamera. Kita mau foto. Oke, kalau nggak on kamera, nggak kita foto. Gitu aja ya. Ayo. Ayo, silahkan on kamera. Oke, boleh kita mulai. Oke. Ibu yang menghitung ya, slide 1, slide 2 gitu ya, Bu? Ya, oke. Kita mulai di slide 1. Balkis, ada Balkis di sini yang belum on kamera. Balkis, ini kalau enggak nih, slide 1 nggak jadi difoto nih. Balkis. Oke, nanti berarti Alpa, Balkis. Ya. 1, 2, 3. Smile. Oke. Selanjutnya sudah. Slide 2. Ya. Slide 2. Slide 2 semua on kamera, bagus. 1, 2, 3. Kegedean Uyo mulutnya. Slide 3. 1, 2, smile. Ya, sudah. Sudah, slide 4. Slide 4. 1, 2, 3, smile. Oke. Slide 5. 1, 2, 3. Ananda ini kok cuman ada langit-langit doang nih, orangnya nggak ada. Mana sih? Slide 6. Slide 6. Oke, semua on kamera. 1, 2, 3. Senyum. Ya, selanjutnya slide 7. Slide 7 on kamera. 1, 2, 3. Sip. Slide 8. Tuh, banyak banget. Slide 8 nih nggak on kamera nih. Kita nggak usah foto berarti nih. Ini slide-slide belakang nih pada ngumpet nih anaknya nih. Aduh. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Apa nih? Di foto, di screenshot nggak ini? Ya, screenshot malah ketahuan dia nggak on kamera. Oke, 1, 2, 3. Ya. Slide 9. 9. Sama orangnya ngumpet. 1, 2, 3. Ada Bu Irwa juga. Oh, udah jadi cuman 9 ya, Bu? Cuman 9 slide-nya. Baik. Mas TB, terima kasih banyak. Kuliah umumnya banyak ilmu yang sudah kita dapat. Tuh, Ibu kasih aplaus. Oke, kita berikan aplaus untuk Mas TB. Terima kasih, mudah-mudahan nggak kapok jadi dosen tamu di kita Ilkom Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian sertifikatnya nanti akan saya kirim ya, Mas ya. Oke, lewat email dan juga foto-fotonya ini nanti akan saya kirimkan. Oke, siap. Baik, atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas TB atas kuliah umum pada hari ini, bedah iklan-iklan Gojek. Semoga bisa menjadi satu tradisi juga yang mudah-mudahan Mas TB nggak bosan nanti kita panggil-panggil lagi gitu.
Siap. Ya, sebetulnya kantornya deket kan, Mas? Iya, Blok M. Blok M, tapi karena ini kita jadi nggak bisa offline ya. Iya. Kita masih online. Ada yang mau disampaikan, Bu Irwa? Sebetulnya ada Bu Dekan nih. Bu Dekan barangkali mau menyampaikan sesuatu? Oh, lagi nggak di tempat. Baik, kalau gitu. Terima kasih semua teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Jangan lupa laporannya. Jangan lupa laporannya disubmit di e-learning untuk absen ya. Jadi bukan sekedar hadir, tapi Anda juga membuat laporan gitu. Oke. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Kita kasih aplaus dulu untuk Mas. Oke, kasih aplaus ya. Mas, terima kasih banyak ya Mas ya. Nanti kita chat lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, terima kasih Mas TB. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Alma. Terima kasih Mas.